Uut semenjak menikah nih katanya kamu tuh udah merubah pola hidup jadi sederhana dan juga vegetarian, itu bener nggak sih Iya, Kak iya. Uut? Eee, iya, memang kan dari dulu saya ya seperti ini apa adanya gitu kan, Mhm, nggak bisa dibikin kamuflase atau mhm, dibikin seperti pencitraan, nggak mhm, bisa. Saya memang maunya apa adanya gitu kan. mhm, Kalau saya vegetarian tuh dulu sudah pernah 3 tahun waktu, anak pertama, setelah melahirkan anak pertama itu saya vegetarian 3 tahun. Setelah itu saya kan mau hamil lagi anak kedua, mhm, jadi dokter menyarankan untuk, saya makan yang bergizi termasuk ikan gitu kan, ikan salmon, ayam, daging gitu kan, dan sayur-sayuran semuanya. Cuman nggak tahu kenapa di tahun ini, di bulan April kemarin, tentunya usia saya sudah bertambah ya gitu. Jadi saya ingin kembali lagi vegetarian lagi. Karena apa? Ya saya berdoa, memang kita itu semua umur tuh Allah ya, ya yang menentukan gitu kan. Tapi saya harus menjaga tubuh saya ini supaya sehat dan saya bisa menjaga anak-anak saya, suami saya. Karena jujur kalau saya bicara masalah anak, suami itu pasti saya sedih gitu kan. Maksudnya anak saya itu masih kecil-kecil Mas, sedangkan usia saya ini kan udah bertambah gitu kan ya, gitu. Tidak mudah lagi gitu. Jadi saya berharap bahwa dengan ya saya berpuasa, saya vegetarian, supaya mudah-mudahan kasih panjang umur, sehat, dan saya bisa membesarkan anak-anak saya. Karena anak-anak saya dan suami saya itu eh, ibarat kata tuh harus ada saya gitu loh Mas. Jadi apa-apa tuh, apalagi suami saya tuh tiap kali rapat apa tuh selalu saya dibawa kemanapun itu kan, setrika baju yang iya, ini yang siapin ininya. Jadi kalau tiap kali suamiku pergi itu sama anakku tuh saya udah 3 koper gitu. Jadi 3 baju anakku, 2 sama suamiku itu aku tatahin gitu kan Mas gitu. Ya itulah tugas seorang istri tuh, kayak pernah suami, anak-anak gitu. Makanya saya kalau udah ngomongin anak suami itu sedih, karena ya Allah kasih saya umur panjang. Sampai saya kemarin tuh ulang tahun ditanya suami saya mau kado apa gitu. Enggak, saya nggak minta kado apa-apa. mhm. Kalau tahun lalu kan saya dikasih kado gitu. Tahun ini saya nggak minta, saya paringi sehat, selamat, dijauhkan dari mara bahaya, dan suami saya juga diparingi sehat, anak-anak juga sehat. Udah itu aja cukup. Karena saya berpikir kalau masalah rezeki ya kan Mbak, semuanya itu udah Allah atur gitu. Jadi saya percaya kebesaran Allah gitu kan. Semakin kita berkata terima kasih Allah, cukup apa yang kau berikan, kau cukupkan kebutuhan kami, semakin kita dilebihkan gitu loh. Seperti itu sih. Banyak-banyak banyak-banyak bersyukur dan berdoa setiap hari tuh Mbak, nggak pernah tidur sore. Tidurnya tuh nggak pernah, saya tidur jam 2 pagi ya. Ya itulah kalau orang Jawa bilang harus tirakat gitu kan, kita harus banyak doa gitu. Benar-benar. Dan katanya juga nih eh Kak Uus Kak Uut juga ini nih pernah tinggal di kontrakan, itu bener nggak sih Kak? Iya, saya tinggal di kos-kosan kemarin 6 bulan. Saat kita dari Makassar pindah ke Bali itu kita belum dapat asrama ya Mbak ya gitu. Jadi kita ngekos, karena suami saya bilang kita ngekos ya gitu, kita ngekos ya yang, oh iya yang di mana gitu. Kos-kosannya tuh kebetulan di belakangnya Polda. Jadi alhamdulillah ya suami saya kalau mau berangkat kerja ya jalan kaki Mbak gitu. Suami saya tuh begitu, dulu waktu di Banten juga gitu, naik motor karena deket kan, sebelahan sama apa perumahan itu yang kita tinggal, jadi naik motor. Jadi kita tuh selalu simple gitu loh Mbak gitu. Jadi nggak yang harus gimana gitu, enggak, karena kita ini sejatinya ya eh, semua ini hanya titipan gitu, popularitas, jabatan, semua titipan. Nah saya juga dititipin suami sama anak-anak ini, harus saya jaga gitu kan. Makanya saya selalu bilang, saya eh, apa yang Tuhan amanahkan ke Ayang ya kan sebagai abdi negara harus dipegang di tangan, tapi dijalankan dengan sepenuh hati gitu. Jadi jangan dimasukkan ke hati, namanya kan semua itu kan berputar ya Mbak gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu kan nanti dinas di mana gitu kan, jabatannya apa gitu. Jadi kita syukuri, tapi letakkan jabatan itu di tangan, tapi kita harus jalankan jabatan itu dengan sepenuh hati, ikhlas dan tanggung jawab dan amanah gitu. Jadi biar kalau sewaktu-waktu kita tidak menjabat lagi itu kita tidak gelo gitu kan, seperti itu. Ya saya mendoakan suami saya, pokoknya mendoakan terbaik anak-anak saya itu. Tapi saya ini bahagia banget 2 bulan ini quality time sama anak-anak saya, masya Allah ya.
itu luar biasa. Ini waktu yang terlama 2 bulan terus jagain anak-anak. Gak ada syuting-syutingan itu? Ada permintaan show, ada syuting, cuman nanti dulu di reschedule ulang untuk syuting. Lebih fokus ke Karena saya keluarga ya? fokus dulu ya. Lucu-lucunya kan sekarang tuh anak saya yang kecil kalau pagi tuh beliau kan nggak mau tidur sama saya. Saya yang harus tidur di kamarnya si baby. Jadi kalau saya tidur sama papanya dia ketok-ketok, mama, papa. Makanya kamar kita nggak pernah kita kunci, nggak pernah kita tutup. Jadi kita buka sedikit itu. Jadi dia tinggal dorong gini udah masuk. Pagi-pagi udah manggil gitu. Seneng lah gitu. Dan ini kan juga pinginnya punya satu momongan lagi, mudah-mudahan Allah kabulkan di usia saya sekarang ini bisa punya lagi satu momongan anak cewek. Itu sih kepingin kita. Lagi promil juga ya Mbak Uut? Iya. Emang pengen anak cewek lagi apa gimana nih Mbak Uut? Pinginnya cewek. Kita kan cowok dua-duanya. Iya. Pingin satu cewek gitu. Jadi biar ada yang nemenin mamanya. Dari dokter sendiri gimana nih kamu? Kalau umur saya kan? sih nggak ada kayak bayi tabung atau program yang gimana, cuma nanti kita berdua itu sama-sama dicek ya Ya. kesehatan, terus sudah gitu kita akan melakukan hubungan suami istri seperti biasanya, tapi saat nanti saya dibuahin nanti ada obat yang dimasukkan gitu, jadi nanti gennya lebih banyak ke saya gitu kan. Karena kan gennya suami saya itu kuat banget. Laki ya? Iya, nanti laki-laki ya nggak apa-apa sih, dikasih laki juga nggak apa-apa kan, anugerah gitu loh. Tapi Mbak Uut sendiri agak takut nggak sih? Apalagi kan sekarang usianya udah nggak lagi muda tuh. Iya. 40 40 gitu. Ya bismillah lah Mbak. Memang sih agak-agak takut ya, cuman kalau Allah memang berkehendak pasti kan Allah ada solusinya gitu, saya percaya itu. Mbak Uut, kenapa sih kamu dari sebagai artis papan atas glamor akhirnya kamu bisa hidup dengan sederhana ini? Gimana sih, butuh proses legowonya itu loh? Sorry ya. Ya. Ada tisu nggak? Maaf ya Mas. Iya nggak apa-apa Tisu Mbak Uut. dong, Cil. Aku beler. Itu kalau ngomongin suami anak pasti nangis. Sedih ya.